Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM H540 Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memvisualisasikan bagaimana uji ARIMA menggunakan software Stata. Kita flashback dulu ke perkuliahan sebelumnya mengenai ARIMA. Jadi ARIMA itu singkatnya itu yaitu Auto Regressive Integrated Moving Average, yang dimana model ARIMA ini digunakan untuk menganalisis statistik dari data deret waktu. Model ARIMA juga bisa membantu untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang data dan memprediksi tren masa depan. Kemudian eh, kita langsung saja ke, ke praktek. Jadi, oke. Jadi di sini saya mempunyai data GDP dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2022. Kemudian kita buka aplikasi statanya. Eh, Kita buka aplikasi statanya. Nah, kemudian kita ke data editor. Kemudian ini di copy paste data yang tadi. Terus kemudian kita ke main menu. Kita tulis TSF tahun. Nah, kita udah ngasih tahu ke Stata bahwa data yang kita gunakan itu merupakan data tahunan dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2022. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita uji stasionaritas dulu. Jadi uji stasionaritas itu merupakan uji awal yang harus kita lakukan untuk mengecek dia itu stasioner di mana gitu. Nah, uji stasionaritas itu ada dua, ada uji non formal dan uji formal. Nah, kita tahu bahwa uji non formal itu ada dua, ada kita bisa melihat koreogram dan grafik. Nah, kita sekarang lihat uji non formal itu dari grafiknya itu sendiri. Kita bisa ke menu statistik, kemudian ke time series, kemudian eh, grafik, terus ke line plots. Nah, kita klik ya variabelnya itu GDP, langsung kita accept. Oke. Nah, ini merupakan apa namanya grafik dari GDP Indonesia tahun 1967 sampai dengan tahun 2022. Nah, kalau misalnya kita lihat secara visualisasinya, itu data ini tidak mencerminkan bahwa data GDP Indonesia itu stasioner, gitu ya. Jadi kita harus menguji formal, itu salah satunya ada uji ADF. Nah, kita close aja ininya, kemudian kita uji langsung uji ADF. Caranya ke statistik, kemudian ke time series, terus ke tes, udah gitu ke ini augmented Digital unit root test. Nah, variabelnya kita pilih GDP, kita klik OK. Nah, ini merupakan apa namanya uji ADF pada tingkat level. Nah, kalau kita lihat di sini data ini dia data GDP Indonesia dia nggak stasioner di tingkat level karena eh, McKinnon approximate p-value-nya itu dia 1,00. Harusnya McKinnon approximate p-value for Z
T-nya itu dia nggak boleh lebih dari 0,005. Berarti dia nggak stasioner di tingkat level. Nah, kemudian kita bisa naikkan ke first difference dengan cara ini kita klik, kemudian ininya kita klik diferensi atau derivasi. Nah, ini merupakan tes ADF pada tingkat first difference. Nah, kita bisa lihat McKinnon approximate p-value for ZT-nya itu dia udah eh, memenuhi syarat. Dia udah stasioner. Dia tidak lebih dari 0,005. Yang artinya data GDP tahun 2000 tahun 1997 sampai dengan tahun 2022 dia stasioner di tingkat apa namanya first difference. Nah, kemudian kita mengecek model Arimanya sendiri. Nah, dengan cara di menu common kita klik eh, kita tes autokorelasi atau kita mau melihat MA-nya atau moving average-nya. Dengan cara di menu common kita klik AC atau auto correlation karena dia stasionernya di tingkat apa namanya first difference, maka kita tuliskan differencing atau derivasi dari GDP. Nah, nah, ini merupakan model atau lag dari MA-nya itu sendiri. Jadi lag I-nya itu satu, kemudian MA-nya satu, oke? MA-nya satu. Terus kita close aja, kita lihat lag AR-nya atau auto correlation, apa? Ya auto correlation-nya dengan cara auto correlation, partial auto correlation. Dengan cara di menu common kita perintahkan partial auto correlation, kemudian D atau dari referencing atau derivasi GDP. Nah, ini bisa kita lihat lag-nya AR itu satu, oke? Nah, kita udah tahu tuh model dari Arimanya satu satu satu. Nah, kemudian kita close aja. Eh, kita langsung saja kita melihat model Arima secara utuh, secara keseluruhan dengan cara di menu command kita ketikkan Arima, kemudian eh, derivasi GDP, kemudian koma Arima, terus modelnya satu satu satu. Nah, ini merupakan model dari Arima-nya itu sendiri. Kita bisa lihat di value-nya. Ini kalau kita lihat GDP-nya dia udah stasioner ya. Kemudian di Arimanya yang AR dia juga udah stasioner. Terus EMA-nya juga udah stasioner. Nah, eh, artinya Arima ini sendiri dia udah memenuhi kaidah atau syarat yang dimana ini merupakan model terbaiknya. Kemudian kita eh, mau melihat apa namanya Estat IC. Jadi Estat IC itu simpelnya eh, model terbaik, memunculkan model terbaik bagi Arimanya itu sendiri. Nah, dengan cara untuk memunculkannya itu di menu common kita ketikkan AR, kita ketikkan Estat IC. Nah, ini Estat IC-nya itu di eh, Akaike atau IC itu dia dua ratus delapan 2810,892 yang dimana ini merupakan model terbaik dari Arima 111. Nah, kemudian kita akan memforecast nih, kita akan memforecast atau memprediksi atau meramalkan bagaimana data GDP tahun 2023. Nah, dengan cara eh, ke statistik, kemudian ke time series, setup and utilities, kemudian add observation. Nah, di add
di number of observation ini kita tuliskan satu. Satu itu artinya kita akan memprediksi 1 tahun ke depan atau 12 bulan. Kita klik OK. Nah, cara untuk melihat apakah dia udah meng-add apa namanya 1 tahun ke depan itu dengan cara kita lihat ke data editor, kemudian kita lihat ke bawah. Nah, ini dia udah ada kolom untuk tahun prediksi atau peramalan 2023. Nah, kemudian kita balik lagi ke menu main menu. Kita lihat tampilkan gitu. Kita mempredik dengan cara di menu command kita ketikkan predik, kemudian forecasting GDP, kemudian Y dengan eh, model dynamic. Ini tahunnya, tahun yang kita akan forecasting itu tahun 2023. Kita klik OK. Nah, kita balik lagi ke data editor, kita lihat, nah ini dia, ini merupakan forecasting dari GDP-nya itu sendiri. Nah, kita lihat ke bawah, nah ini merupakan forecasting, data forecasting untuk tahun 2023 itu sekian, gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat atau membandingkan antara data GDP yang tadi kita udah lakukan, yang di grafik, dengan data prediksi atau data yang kita udah forecasting. Nah, caranya itu di statistik, kemudian kita ke time series, kemudian kita ke grafik, line plots, kemudian kita create ya variabelnya tadi kan GDP. Nah, sekarang forecasting GDP. Nah, kita save, kita oke. Nah, ini merupakan grafik dari forecasting yang merah ini yang forecasting. Jadi yang biru ini yang GDP, kemudian yang merah ini itu forecasting dari hasil forecasting gitu. Mungkin sekian tutorial atau ilustrasi dari saya. Kurang lebih ini mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.